Oke. Begitu mulai direkam ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dengan berdoa, mudah-mudahan dalam pembelajaran kita nanti diberkati oleh Allah dan mudah memahami pelajaran. Dan seterusnya, anak-anak ibu membacakan ayat pendek. Setelah itu, anak ibu akan mengabsen anak-anak ibu. Ada yang tidak hadir? Mudah-mudahan anak-anak ibu hadir semuanya. Baiklah, karena hari ini pembelajaran pertama PAI di kelas 4, mata pelajarannya tentang surah Al-Falaq. Ada anak-anak ibu yang sudah hafal surah Al-Falaq? Mudah-mudahan yang sudah hafal nanti kita mempelajarinya bersama-sama. Kalau kita membaca Al-Quran akan mendapat pahala dan juga yang mempelajarinya sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita masuk pembelajaran, kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita. Coba anak ibu baca tujuan pembelajaran kita. Dan terima kasih kepada anak ibu yang telah membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan seterusnya, tolong anak-anak ibu perhatikan ke depan, ada di depan peta konsepnya tentang surah Al-Falaq itu. Surah Al-Falaq itu diturunkan di kota Mekah, urutan ke-103 dalam Al-Quran, berjumlah 5 ayat, tergolong surah Makkiyah, dan arti Al-Falaq itu waktu subuh. Oleh karena itu, anak-anak ibu, di dalam surah Al-Falaq itu juga terdapat kandungannya, kita disuruh oleh Allah untuk berlindung kepada Allah supaya kita terhindar dari kejahatan. Dan sekarang tolong anak-anak ibu perhatikan atau mengamati bacaan yang ada di papan tulis. Sekarang ibu membacakan dulu, baru nanti anak-anak ibu mengulang bersama atau satu-satu ke depan kelas. Sekarang dengarkan dulu, ibu akan membacakan surah Al-Falaq itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan terdengar oleh anak-anak semuanya, itulah pembacaan surah Al-Falaq ayat 1
sampai 5. Dan tolong anak-anak Ibu bacakan ayat 1 sampai 5. Dan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah membacakan surah Al-Falaq-nya. Dan sekarang anak-anak Ibu berkelompok atau berdiskusi untuk mendiskusikan tentang surah Al-Falaq, menyusun ayat-ayat yang udah diacak. Anak-anak Ibu menyusunnya atau mengurutkannya dari ayat 1 sampai 5. Udah siap anak-anak Ibu? Nah, sekarang coba anak-anak Ibu tampilkan ke depan, menyampaikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih kepada anak Ibu yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Dan tadi anak-anak Ibu sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik sesuai dengan urutan surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Dan sekarang coba anak-anak Ibu disimpulkan atau kesimpulan dari pembelajaran kita tadi. Dan terima kasih kepada anak Ibu yang telah menyampaikan kesimpulan kita pada pembelajaran yang telah berlalu. Dan sekarang Ibu akan memberi tugas kepada anak-anak Ibu hanya sedikit, yaitu 1 sampai 5. Sudah anak-anak Ibu, sekarang Ibu periksa nilainya banyak yang bagus. Dan anak-anak Ibu semuanya, sebelum kita tutup, anak-anak Ibu coba di rumah untuk mengulang-ulang surah Al-Falaq, membacanya supaya mudah memahaminya dan membacanya sesuai dengan makhraj dan tajwid. Dan untuk pelajaran kita minggu besok, yaitu tentang menulis surah Al-Falaq. Karena membaca surah Al-Falaq ini ada 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama ini kita membaca surah Al-Falaq. Dan pertemuan berikutnya baru kita menulis surah Al-Falaq. Dan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah memperhatikan pembelajaran kita pada hari ini. Kita cukupkan sampai dulu pertemuan kita pada kali ini tentang membaca surah Al-Falaq. Ibu sudahi dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Pertama, saya memulai ya, Bu Titi ya. Ya, Pak. Pembelajaran kita ini berangkat dari teori-teori yang sudah kita pelajari di dalam modul. Apa saja teori belajar itu? Yang ada di modul kita pelajari, apa saja teori belajar? Ingat? Teori humanistik, Pak. Nah, apa lagi? Kognitif, humanistik, konsumtif, behavior, ya, humanistik ya. Pure chat lagi, Pak.
Oh iya. Nah, dalam pembelajaran abad 21 itu, sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, itu lebih dominan teori yang mana? Dari beberapa teori yang ada, Teori behavior, Pak. behavior. Coba nanti dibaca. Konstruktivistik itu siswa sendiri yang membangun pengetahuannya begitu. Maka di situ ya pembelajaran harus berpusat pada siswa. Jadi tidak ada lagi pembelajaran itu sekarang diceramahi oleh guru ya, tapi lebih banyak siswa yang kreatif, ya, inovatif gitu ya. Di dalam teori siapa Anderson itu, anak yang kreatif itu merupakan nilai yang tinggi di apa? Di taksonomi Anderson gitu. Ya. Ada istilah 4C di apa? Di RPP itu apa itu? Critical thinking, Ya, collaboration, ya. communication, relativity. Istilah 4 apa? TPACK apa? TPACK, Pak. Ya. Teknologi, pedagogik, and content connect. Content, knowledge. Ya. Mana yang teknologinya dalam RPP? Terdapat pada indikator, Pak. Indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, di mana di dalam tujuan itu? Apa contohnya tujuan? Di apa tuh, Pak? Apa namanya? Di PowerPoint. Kita menampilkan ke anak PowerPoint. Ya. Ada video ya, video Iya. pembelajaran. Iya. Ya. Slide-nya tuh, Pak. Ya. Ada tujuan pembelajaran apa yang seperti apa susunannya? Coba bacakan. Apa contoh rumusan tujuan pembelajaran? Terutama yang disimulasikan sebentar ini. Yang melihat apa, Pak? Siswa melihat slide yang ada yang ditayangkan. Nah, anak-anak mengamatinya, Pak. Setelah anak-anak mengamati, dia memahami apa yang ditayangkan di layar itu, Pak, atau di papan tulis. Ada KKO, kata kerja operasional, dalam istilah belum itu KKO-nya level berapa itu yang digunakan? Kalau yang hot KKO-nya, Pak, mulai dari C4, C5, dan C6. Dan yang digunakan tadi? Tentang mengkategorikan golongan, Pak. Itu tadi C berapa tadi itu rumusan tujuannya? Memahami. Ya, memahami. Iya, Pak. Kalau memahami C2 itu, Pak. Nah, C2 baru. Belum lagi C4 ke atas. C4 ke atas itu menganalisis, Iya, mengidentifikasi, evaluasi, menerapkan. Gitu. Jadi upayakan ke depan ya untuk PPL dan UKIN itu menggunakan kata kerja operasional itu pada level yang hot, yang tinggi begitu. Ya. Jadi kalau sudah menguraikan, menganalisis, mengelompokkan, itu dengan sendirinya menjelaskan, memahami, sudah terbawa itu. Ya, itu maksudnya. Iya, Pak. Ya, jadi biasakan tidak menggunakan kata kerja yang level rendah gitu. Kita orientasinya sekarang
kata kerja kita itu kata kerja operasional yang lebih tinggi, ya, yang kita sebut dengan HOT, rumusan tujuan kita itu. Nah, kemudian tergambar dari cara kita mengevaluasi. Bagaimana cara mengevaluasinya? Tadi diskusinya itu Pak menyambung ayat Pak atau mengurutkan. Ya, coba sebutkan salah satu contoh soal. Bagaimana soalnya itu disusun dalam evaluasi? Ada contoh soalnya? Ya. Kalau tadi tujuan kita anak dapat memahami, ya, lalu seperti apa soal kita dalam ujian? Nah, itu disesuaikan ya. Maka dari itu diminta, dituntut itu pada C4, C5, C6. Agar soal kita itu menggiring peserta didik itu berpikir tingkat tinggi. Ya. Nah, disitulah kehebatannya nanti anak-anak Indonesia itu kalau dia sudah terbiasa berpikir tingkat tinggi begitu. Itu dimulai dari pembelajaran kita ini. Oke, Titi. Ya Pak. Lebih dikembangkan lagi untuk PPL dan UKIN. Selanjutnya kita silakan kepada Pak Busro. Pak Bus. Tidak ada suaranya. Terima kasih pada Ibu Titi. Tadi Ibu Titi menjelaskan surah Al-Falaq atau mengajarkan surah Al-Falaq. Kalau yang kita dengarkan tadi itu baru seputar membacanya, kemudian menghafalkannya, membacakan terjemahannya, nah, gitu ya. Sampai di situ tadi ya. Ya, tapi pertemuan pertama Pak. Ya pertemuan pertama. Tapi saya sebetulnya ingin menggali kedalaman pemahaman dari Ibu Titi surah Al-Falaq itu. Ya, tak mungkinlah saya menyuruh Ibu Titi coba apakah Ibu Titi hafal, kan tidak mungkin gitu ya. Nah, jadi tentu saya kedalamannya lagi materinya dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu. Tadi saya dengar bahwa bagaimana Ibu Titi menerjemahkannya tadi? Qul a'udzu birabbil falaq. Gimana tadi? Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Menguasai subuh. Kenapa pakai kata-kata subuh itu dalam ayat, Bu? Tahu tidak Ibu, kenapa Allah memakai kata-kata subuh? Atau begini, subuh itu terang atau gelap? Kalau subuh itu belum terang Pak, masih gelap. Gelap ya. Berarti subuh itu suasana yang masih gelap. Kemudian apa hubungannya gelap itu dengan ayat-ayat yang dibacakan selanjutnya? Ya karena waktu malam itulah Pak banyak Enggak, dengan ayat yang sebelumnya, coba ayat yang setelahnya. Apa ayat setelah itu? min syarri ma khalaq. Nah, kata-kata apa di situ yang menjelaskan tentang kegelapan? Min syarri ma khalaq tuh Pak, dari kejahatan makhluk. Enggak, yang bisa kita artikan dengan gelap di situ, maknai gelap yang mana tuh?
syarrimanya itu Pak. Syarrima. Ya, yang gelap yang mana? Satu kata saja, yang mana itu? Syarri. Syarrima, syarrima. Syarri. Apa artinya tadi? Kejahatan Pak, kejahatan. Nah, Syarrima. Kejahatan. Kejahatan tuh gelap atau terang? Gelap. Nah, tuh. Jadi nampak hubungannya, Bu? Kenapa Allah memakai kata-kata subuh di atas? Nampak ya? Nampak Pak. Kejahatan makhluknya, kan gitu. Nah, ayat selanjutnya. Wa min syarri ghasikin iza waqab. Apa itu artinya? Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Jahat juga baru ya? Iya ya Pak. Nah, Dari kejahatan malam gelap gulita. nah, yang ketiga lagi selanjutnya ayat itu apa? Wa min syarrin naffasati fil uqad. Apa artinya tuh? Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir Pak. Dan yang menimbulkan buhul-buhul. Nah, Yang menimbulkan jahat juga baru kan? iya Pak. Tukang Jahat sihir juga baru. Pak. Orang yang tukang sihir. Dan kalau jahat ini hubungannya dengan bagaimana tadi, Bu? Kegelapan Pak. Jahat ini hubungan dengan zulumat, kan gitu ya? Kan ya minaz zulumati ilan nur. Ya. Minaz zulumati ilan nur, dari gelap gulita kepada bercahaya. Ayat terakhir lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan siapa lagi, Bu? Dari kejahatan orang dengki apabila dia dengki, Pak. Orang dengki ini kalau sudah dengki apa yang dilakukannya? Menghasut orang, maksudnya Pak, menghasut itu Pak. Menghasut, apa lagi? Kalau menghasut, itu masih sekedar ngomong-ngomong dia tuh. Apa lagi? Menghasut, menfitnah bisa juga Pak. Ya, menfitnah, menghasut sama itu. Gibah. Sama itu. Ya. Hasad. Yang paling apanya lagi, dia kan ingin nikmat itu hilang dari orang yang menerimanya tadi. Ria. Nah, kan itu inginnya. Itu yang paling hebatnya itu, hasad itu dia ingin apa yang diterima oleh orang lain itu hilang. Nah, semuanya itu apa tadi, Bu? Kegelapan Pak. Dah bahasa lainnya, Quran yang lain gimana? Apa tadi? Yang saya baca tadi, Bu, minaz zulumat. Minaz zulmati ilan nur. Gelap, dari kegelapan. Kira-kira kegelapan atau zulumat itu bahasa lainnya apa lagi? Bahasa malai kok zulumat wah. Kurang kalau lah zulumat berarti orang ini adalah orang begini. Orang sesat. Ya. Orang sesat. Orang yang tidak mau diberi petunjuk. Orang tidak mau menjalankan petunjuk. Dia mau selalu dalam kesesatannya. Maka orang itu silahkan dengan orang zalim. Nah, orang zalim. Berubah bahasanya menjadi zulumat. Dalam kegelapan. Nah, jadi yang disampaikan oleh Allah tadi. Ya, yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Falaq ini, banyak pelaku-pelaku kesesatan di dunia ini. Siapa saja yang disebut Allah pelaku kesesatan di situ? Manusia saja, Bu.
Siapa di dalam ayat itu pelaku kemaksiatan atau kesesatan tadi itu? Ada manusia, siapa lagi? Jin. Ada jin, ada juga jin. Dari mana Ibu berkesimpulan ada jin itu? Karena Nggak, dari ayat tadi itu, ayat mana yang menunjukkan bahwa pelaku kejahatan itu juga ada jin? ayat kedua Pak, dia yang menciptakan. Ayat kedua, Ya Pak. apa tidak dari ayat tadi wa min syarrin naffatsati fil 'uqad? Dari kejahatan dukun-dukun. Kan gitu ya? Sihir Pak, ya dukun. Dukun perempuan yang mengikat pada buhul. Nah, itu yang menunjukkan ternyata semua makhluk Allah ini selain dari malaikat, kalau malaikat kan tidak ada disebut di situ. Tidak ada Pak, karena malaikat suci Pak. Ya. Kalau binatang ada Sinyal. binatang di mana? Binatang bisa jahat kepada kita atau bisa merusak, mengganggu, membinasakan kita. Di mana tuh, Bu? Di dalam ayat tadi Pak. Ya, dalam ayat itu yang mana tuh? Baru ya ayat kedua tadi Pak, dari kejahatan makhluknya yang diciptakan. Nah, dari kejahatan makhluknya termasuklah di situ binatang. Nah, kalau manusia sudah jelas dalam ayat terakhir juga wa min syarri hasidin idza hasad ya. Sudah jelas. Kalau jin, nah, itu kejahatan jin. Artinya siapa yang tidak merusak kepada manusia atau tidak mengganggu manusia ini siapa, Bu? Makhluk Allah yang tidak mengganggu, tidak punya potensi mengganggu kepada manusia ini siapa? Malaikat Pak, karena dia malaikat tidak ada punya potensi mengganggu, merusak, membinasakan manusia, tidak ada. Tapi yang lain-lain, binatang, jin, manusia, itu banyak yang kerjanya mengganggu orang saja gitu. Nah, disitulah Allah menyuruh kita apa? Berlindung kepada Allah. Tapi ayat ini khususnya berlindung kepada Allah ini penyebabnya tahu tidak Ibu? Kenapa ayat ini diturunkan? Awalnya kenapa ini? Tahu, Bu? Setelah Nabi disihir oleh orang Yahudi. Nah, ya. Jadi penyebab turunnya ayat ini berkenaan dengan sihir, Bu. Makanya ayat ini juga sekaligus adalah obat atau mengusir dari sihir. Penangkal sihir. Nah, jadi sering-sering membaca ayat ini, maka insya Allah kita akan terhindar dari sihir. Itu juga kandungan ayatnya. Nah, begitu saja. Kemudian saya minta tolong Ibu, yang Ibu bacakan ini, coba Ibu tulis. Mana bentuk tulisan Ibu? Coba perlihatkan kepada kami, Ibu. Ada penanya, Bu? Atau kalau bisa pakai spidol supaya lebih besar tulisannya. Berapa ayat, Pak? Semuanya, Pak? Ya, berapa yang bisa Ibu buat? Kalau bisa Ibu buat semuanya kan tidak banyak itu.
Mana? Sudah, Bu? Udah aja itu. Yang mana ya, Bu, tulis? Saya pengen tengok Lupa sedikit saja. sedikit, Pak. Ini. Sorry. Oh, sini. Coba. Oh, tidak nampak pas di wajah Ibu. Tengokkan di wajah Ibu. Nampak, Pak Darul? Enggak. Enggak kelihatan, Bu. Memutih dia. Tulisannya belum kelihatan. Kenapa enggak bisa ya? Ini karena pakai apa ini? Mungkin background ini mungkin, Pak Darul. Nah, coba geser ke kiri, ke kanan. Enggak juga. Ini, Tuh. baru 3 ayat, Pak. Sedikit lagi ke Nah, atas. ke atas kan sedikit, Bu. Tuh. Sudah, Bu, sudah. Layan cak tulisan Bu ya. Yang penting betulnya, Bu. Ya, betulnya. Kalau indahnya itu persoalan kebiasaan lagi, Bu ya. Ya itu saja. Terima kasih Bu Titi. Mudah-mudahan sukses ya. Ya Pak, terima kasih ya Pak sarannya. Mudah-mudahan bisa saya terapkan di sekolah supaya anak-anak dapat mengerti, Pak. Ya Bu, ya Bu. Sebelumnya nggak seperti ini, Pak. Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, silakan berikutnya siapa lagi?